Bab kita masih bab yang lalu, babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Bab mengkhususkan ilmu untuk sekelompok orang tanpa sekelompok yang lainnya, khawatir mereka tidak mengerti, khawatir mereka tidak faham. Adapun kedua hadis yang akan kita bawakan, yang pertama berkata Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik anna an-nabiyya Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu 'ala ar-rahl, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, dan Mu'adz berada pada boncengan beliau pada satu tunggangan. Qala ya Mu'adz ibn Jabal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz bin Jabal. Qal, berkata Mu'adz radhiyallahu anhu wa Allah bin Jabal radhiyallahu an, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Jawaban ketika dipanggil, labbaika, kupenuhi panggilanmu, wa sa'daika, aku siap untuk membantumu, apa yang kau perintahkan. Qal, berkata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qala labbaika wa sa'daika, kembali Mu'adz menjawab labbaika wa sa'daik, thalathan, dan ini terjadi sebanyak 3 kali. Qal, kemudian Nabi SAW berkata, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Setelah 3 kali memanggil Mu'adz bin Jabal, dan ketiga kalinya Mu'adz menjawab dengan mengatakan labbaika wa sa'daik, Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbih, tidaklah ada seseorang yang bersyahadat, melakukan persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, sidqan min qalbih, jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan Allah tabaraka wa taala akan mengharamkan untuknya neraka, akan mengharamkan kepadanya neraka. Qal, berkata Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu wa arda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru, tidakkah aku memberitahu kepada manusia kabar ini, fayastabshiru, sehingga mereka bisa mendapatkan kabar gembira. Qala idzan yattakilu, kata Nabi SAW menjawab, khawatir nanti mereka bertelekan, maksudnya bersandar dengan hadis ini. Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'athuma, dan Mu'adz bin Jabal memberitahu dan menyampaikan hadis ini 'inda mautihi, ketika akan meninggal dunia, ta'athuman, khawatir akan dosa. Ini hadis yang pertama pada pertemuan ini dan kedua di dalam bab. Adapun hadis yang kedua yang akan kita bacakan, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu abi qala sami'tu Anasan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, qala, berkata Anas bin Malik, dzukira li
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, disampaikan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Qal, lalu kemudian Mu'adz berkata kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ala ubasyirun nas, tidakkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la, inni akhafu ayyattakilu. Nabi SAW berkata, tidak, sesungguhnya aku takut mereka bersandar kepada hadis ini atau bertelekan dengan hadis ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, hadirin wal hadirat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada. Inilah dua hadis yang merupakan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah untuk bab yang beliau bawakan, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Semoga saudaraku saudariku hadirin wal hadirat dan para pemirsa masih mengingat pelajaran kita pada pertemuan yang lalu tentang masalah ini, bahwa manusia memiliki tingkat pemahaman yang beraneka ragam. Allah tabaraka wa ta'ala membagi-bagi manusia di dalam tingkat pemahaman. Walaisu ala darajatin wahidah, dalam masalah pemahaman manusia tidak berada pada satu level yang sama. Allah tabaraka wa ta'ala membagi kejeniusan, membagi tingkat pemahaman. Allah tabaraka wa ta'ala membeda-bedakan antara satu orang dan satu lainnya, ya, sehingga manusia tidak berada pada satu kemampuan memahami yang sama. Ada yang pemahamannya tajam, luar biasa, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang menengah, dan ada yang tingkat pemahamannya minim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan agama Islam secara garis umum mudah untuk difahami. Akan tapi ada bahagian-bahagian daripada agama dan syariat yang mungkin sulit difahami oleh sebahagian manusia. Sehingga Nabi SAW mempraktekkan kaidah ini, menyampaikan ilmu kepada sebahagian sahabat, yang mana sahabat tersebut adalah sahabat yang mumpuni di dalam ilmu, mumpuni di dalam pemahaman. Lihatlah di dalam hadis ini, Nabi SAW memilih Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal salah satu di antara fuqaha'us sahabah, salah satu di antara ahli ilmunya para sahabat. Mu'adz bin Jabal termasuk salah seorang ahli ilmu di kalangan para sahabat, bukan sembarang orang, bukan sembarang sahabat. Sehingga Nabi SAW memperhatikan tingkat pemahaman. Kenapa? Karena dikhawatirkan yang tidak memahami dengan baik salah memahami, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bisa jadi disampaikan sebuah kebenaran kepada satu kaum, satu kelompok manusia yang tidak bisa memahami, akhirnya mendustakan dan tidak mengimani apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah salawatu rabbi wa salamu alaih. Atau dikhawatirkan salah memahami sehingga salah beragama. Yang sudah dibawakan oleh Imam Al-Bukhari pada pertemuan yang lalu, pada bab yang lalu, adalah perkataan Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima yafhamun, sampaikan kepada manusia sesuatu yang mereka fahami. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian mau, atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah tabaraka wa ta'ala didustakan dan Rasulullah SAW didustakan? Maka pada pertemuan ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, kita sampaikan apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang
Nabi memilih sebagian sahabat untuk menyampaikan sebagian ilmu. Menunjukkan bahwa Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tingkat pemahaman.